warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ustadz, pengurus DKM Musyawarah, ibu-ibu semua yang hadir. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga dengan perantara pembacaan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Rasulullah, kita hadiahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, serta seluruh umat beliau, kepada seluruh ulama, aulia, masyayikh, sholihin, khususnya musannif kitab-kitab yang kita pelajari, Syekh Sujat dan yang lainnya, juga guru-guru kita, keluarga kita. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang barokah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian terakhir dari Kitabus Sholat, tepatnya pada pasal yang menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mayit, ya. Dan paling terakhir kita sudah sampai pada pembahasan pemakaman jenazah atau pemakaman mayit. Kita urutkan sebelumnya bahwa 4 perkara yang diwajibkan bagi setiap orang Islam yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia ini tentunya adalah orang Islam, bukan dalam keadaan ihram, dan tidak orang yang mati syahid. 4 perkara, dan juga tidak termasuk bayi yang keguguran sebelum masa kemungkinan lahir, yaitu 6 bulan. 4 perkara yaitu memandikan, usluhu, wa takfinuhu, wassolatu alaihi, wa dafnuhu. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur. Ini kewajibannya adalah bentuknya fardu kifayah. Artinya jikalau salah satu dari sekian banyak orang muslim kok sudah ada yang menjalankan, jadi ada orang yang mati yang merawat cuma 1 orang. 1 orang ini juga orang muslim dan paham bagaimana cara merawat jenazah. Dia yang memandikan, dia yang mengkafani, dia yang mensolati, dan juga dia yang makamkan. Maka kewajiban untuk yang lainnya gugur. Cuma yang mendapat pahala fardu kifayah hanyalah orang 1 tersebut, yang lainnya tidak mendapatkan. Pahlawan berarti. Jadi fardu kifayah itu ada istilah pahlawan, bisa menggugurkan kewajiban yang lain, bisa menjadikan yang lain itu tidak mendapatkan keharaman. Oleh karena itu, sebagian ulama, ibadah-ibadah, perkara-perkara yang hukumnya adalah fardu kifayah itu lebih baik daripada fardu ain, karena ada jasa untuk menggugurkan atau menghindarkan orang lain dari perbuatan dosa. Kemudian sudah diterangkan ada 2 bentuk mayit yang tidak ada kewajiban memandikan, bahkan juga tidak ada kewajiban menyolati, yaitu orang yang mati syahid, bukan orang yang mati sangit. Orang yang mati syahid lillahi kalimatillah, syahidud dunya wal akhirah. Itu gambarannya adalah orang yang berjuang untuk membela agamanya Allah, kemudian ada pertempuran, lantas dia meninggal di saat pertempuran tersebut, bukan pada waktu sudah pulang.
pertempuran selesai, menang maupun kalah, terus terkena bacokan, terkena luka, pulang baru mati, itu bahkan sudah tidak tergolong yang mati syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat masih mungkin, tapi kalau syahid dunia wal akhirat sudah tidak termasuk. Makanya ini sangat menjadi keistimewaan tersendiri. Makanya Khalid bin Walid itu kan ahli pertempuran, tetapi beliau agak ada sisi apa itu namanya, mungkin kurang marem ya. Kurang marem karena wafatnya beliau itu bukan pada waktu di medan pertempuran, melainkan tidak pada waktu di medan pertempuran, melainkan juga karena luka akibat pertempuran. Bukan pas waktu di medan pertempuran, cuma luka karena pertempuran. Tapi itu tidak termasuk syahidud dunia wal akhirah. Berarti tetap prakteknya ya dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Seperti itu. Terus yang satunya lagi adalah asiqat. Siqat itu adalah seorang bayi yang belum sempurna bulan kelahiran, yaitu pada umur kandungan 6 bulan. Jadi 6 bulan itu menurut fikih adalah batas dimungkinkannya lahir seorang bayi dalam keadaan hidup. Kalau sebelum itu berarti termasuk siqatun, bayi keluron. Bayi keluron bahasa Jawanya, nggak tahu kalau bahasa sininya bagaimana. Di bahasa siqat, seorang bayi yang sebelum bulan minimal kelahiran dia sudah lahir, itu masuk siqat. Maka kok mati, sudah mati dari awal, apalagi di situ si bayi belum berbentuk. Kalau belum berbentuk artinya belum berbentuk bentuk manusia, maka tidak ada kewajiban memandikan, menyolati. Ya bagusnya di situ dikubur atau dimakamkan, tetapi tidak ada kewajiban mandikan. Terus kemudian kalau sudah berbentuk, ini ulama berbeda pendapat. Kalau memang sebelum 6 bulan sudah berbentuk, ulama berbeda pendapat. Tetapi kita paling hati-hatinya tetap dirawat sebagaimana orang yang sudah dewasa. Kemudian sudah kita lewati pula praktek yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah kita sudah kemarin jelaskan, kita bahas bersama bagaimana minimal praktek pemandian jenazah. Yang penting rata dengan air, itu minimal. Yang penting rata dengan air. Atau di situ pada praktek lebih utamanya juga yang pertama pakai daun widara kalau ada. Kalau nggak ada diterangkan au bisopun, atau dengan sabun atau perkara-perkara yang bisa menghilangkan noda, bisa menghilangkan kotoran. Setelah itu kemudian dibersihkan dengan air yang suci mensucikan, lantas kemudian disiram lagi dengan air yang ada baunya. Air yang ada baunya biar si mayat ini wangi. Biasanya apa? Formalin atau apa? Atau kapur baru formalin. Formalin zaman apa itu namanya bakso bercampurkan formalin ya. Itu intinya pada waktu mendingan. Adapun praktiknya sudah kita bahas kemarin. Lantas kemudian adalah mengkafani. Nah, mengkafani paling minimal yaitu ada haknya Allah, ada haknya adami, kemudian sudah dijelaskan sampai di situ sesuai dengan aurat pada waktu orang tersebut sholat. Itu kalau laki-laki berarti antara pusar sampai lutut, kalau perempuan berarti sekujur tubuh, kecuali apa itu namanya, kecuali apa? Muka sama telapak tangan, dohiron wabatinan. Tapi itu hakumullah, tidak boleh ditinggalkan. Kalau hakul mayit ya seluruh badan. Kalau hakul hurma, ketika di situ si mayit punya hutang, tidak ada sama sekali yang membantu untuk memberikan kain kafan. Adanya dari harta peninggalan si mayit. Harta tersebut ada hak
kepada orang yang menghutangi, maka orang yang menghutangi berhak untuk jangan dilapisi sampai 3 lapisan, cukup 1 saja. Nah, seperti itu. Kalau hakul warosah, ketika si mayit ini memang nggak ada hutang dan lain sebagainya, hakul warosah boleh dibungkus lebih dari 3 lapisan, dikasih jubah, komis, gamis, ya boleh lebih dari 3 lapisan, atau kalau perempuan dikasih kerudung seperti itu. Kemudian mensolati sudah kita bahas juga. Mensolati, tidak ada yang namanya sholat jenazah itu ruku, tidak ada yang namanya sholat jenazah itu sujud. Sholat jenazah cukup berdiri. Kalau urusan salamnya biasanya memang ada wa barakatuh, tapi itu juga perbedaan pendapat. Cuma ada keterangan sebaiknya kalau salam pada waktu mensolati mayit itu sampai wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensolati mayit niatnya seperti biasanya. Kalau nggak hafal ya saya niat sholat mayit seperti halnya niatnya imam, beres. Sepertinya niatnya imam. Perempuan bagaimana mensolati mayit? Boleh saja, tapi cukup mensolati, nggak usah ngiring sampai pemakaman. Nggak usah ngiring sampai lu nanti berarti nggak dapat 2 qiraat. 2 qiraatnya diganti dengan kefahaman dan mau mengamalkan. Udah enak perempuan, cukup kalau memang ingin mensolati selama di situ tidak ikhtilat, tidak campur dengan laki-laki sembarangan, itu boleh untuk mensolati, tetapi nggak perlu mengiring karena bukan makomnya, bukan posisinya seorang perempuan mengantar jenazah sampai ke pemakaman. Cukup kalau mensolati nggak usah di pemakaman karena itu urusan laki-laki. Jadi ada slotnya masing-masing. Setelah itu pada malam hari ini marilah kita kaji Bismillahirrahmanirrahim wa yudfanu fil lahdin mustaqbilal qiblati. Seorang mayit dimakamkan, dikubur dalam liang lahat. Jadi kata-kata lahat itu mungkin dari bahasa lahat. Liang lahat mustaqbilal qiblati, dengan posisi dia menghadap kiblat. Mayit harus menghadap kiblat. Jadi praktek lubang kuburan itu ada 2. Ada istilahnya itu lahat, ada istilahnya itu syaqq. Syaqq. Kalau lahat itu bagaimana? Kotak, kemudian sisi kuburan yang arah kiblat, memanjangnya itu utara selatan atau timur barat. Memanjangnya, ibu nggak tahu ya, nggak tahu nggak apa-apa. Kalau bapak nggak tahu ya temen. Utara selatan. Nah ini yang dikerowoki, yang dilubangi, dicowakin itu yang bagian kiblat, berarti yang bagian barat itu dikerowoki, itu namanya lahat. Dan itu lebih utama, diterangkan itu lebih utama insolubatil ardu, jikalau memang tanahnya itu tanah yang keras. Jangan kemudian lahat ini lebih baik, lebih utama, tapi ternyata sering hujan, atau tanahnya itu tanah yang lembek. Kalau tanah yang lembek yuk, artinya kemudian kita kira-kira tidak lama kemudian runtuh, ya jangan sampai gitu. Sekalipun kedepannya juga akan runtuh, tetapi kita berusaha melakukan penghormatan kepada si mayit sekiranya dia itu tidak cepat terkena runtuhan tanah. Kalau banjir nanti ada solusi. Solusinya adalah sunduk peti. Jadi peti itu kan makruh. Nah kalau dikasih peti kan berarti nggak terkena ininya. Itu kan kesunahan, nggak kewajiban. Yang nempel pipi nempel tanah itu tidak perkara yang wajib. Makanya ketika di peti ya posisinya jangan seperti yang sebelah-sebelah itu kemudian terlentang, itu ya tetap posisinya dimiringin.
kalau memang terpaksa ditaruh di dalam peti sebab banjir, gitu nggih. Bukan berarti kemudian terlentang begitu saja, jangan. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi suntuk itu makruh kecuali ada hajat, illa li hajatin, seperti halnya tadi kuburannya itu nyumber air, maka baiknya bahkan bisa saja wajib, bahkan wajib ketika memang ada airnya dan ada petinya, memungkinkan untuk memberi peti. Karena apa wajib? Karena kalau kemudian dikubur tanpa peti, hadku hurmatil mayit, merusak kehormatan si mayit. Bahkan diterangkan, bahkan suntuk bisa wajib kalau memang benar-benar darurat. Arti darurat adalah ketika dimasukkan ternyata lubangannya itu waduh, rahasia ilahi kan gitu guys. Yes, itu yang menakutkan. Kalau syak adalah prakteknya seperti halnya sungai, jadi tengah dikerowoki, mayat ditaruh di dalamnya, tapi bukan berarti terlentang, tetap posisinya adalah dimiringkan sekiranya di situ bisa menghadap ke kiblat. Maka ada yang namanya labin itu apa itu namanya? Artinya kalau Jawa itu botong mentah. Labin itu botong mentah, labinun botong mentah. Kalau dalam bahasa sini apa Ustaz? Yang dikepel-kepel itu loh. Iya, lempung dikepel-kepel. Kan ada namanya itu, bulu. Kalau di kampung itu namanya apa? Gulu ya. Gulu. Yang dikepel-kepel itu, iya, bola-bola itu kan ditaruh di, pokoknya sekiranya ini gak geledak, bokong, belakang ada 7 atau berapa itu bantal. Di sini namanya bantalan. Ya, bulat-bulatannya itu tujuannya adalah supaya mayat ini tidak. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu labin. Makanya ada kisah yang antik. Dulu ada santri atau siapalah pada waktu baca ibarat tersebut, teks Arab tersebut bacanya bukan labin, laban. Akhirnya di situ diartikan susu. Lah pada waktu ada pemakaman dia bawa susu disiramkan di kuburannya si mayit. Pada waktu sudah ditutup, pada waktu proses pemakaman itu dikasih susu. Debat akhirnya, kitabnya laban, kan kalau kitab kuning itu nggak ada harokatnya. Makanya kenapa ini kitabnya kitab putih, ini juga putih. Jadi diterangkan maksudnya itu, ya memang zaman dulu itu kitab itu banyak yang kertasnya kuning. Kemudian sekarang kitabnya itu banyak yang berwarna putih. Apakah tetap dikatakan kitab kuning? Ya mungkin di situ karena wis kadung sudah terlanjur. Tapi kata Mbah Maimun Zubair seperti ini menerangkan, kuning itu bukan terus kemudian dari kertasnya yang kuning. Kuning itu dari bahasa Arab sofro. Kita sofro kuning. Lah sofro itu dalam bahasa yang lain itu kosong. Sofro itu dalam bahasa yang lain itu kosong. Lah maksud dari kosong itu adalah laisa lahu harokat wala makna. Yaitu atau laisa fiha harokat wala makna. Di dalamnya itu tidak ada harokatnya dan juga tidak ada maknanya. Jadi di situ bahasanya kitab yang sofro kosong, tapi di situ orang-orang Jawa sofro diartikan kuning. Ketepaan kertasnya juga berwarna kuning. Ilmu mahal ini, ilmu mahal. Karena bukan berarti kitab kuning itu kertasnya kuning. Jadi dapat keterangan seperti ini ya dari Mbah Maimun Zubair. Kenapa kok saya bilang mahal? Karena belum tentu yang lain itu menerangkannya seperti ini. Jadi sofro itu ada makna lain, bukan kuning tetapi kosong. Lah kosong yang dimaksud adalah
Makanya kan ada moco kosongan gitu tadi, moco kitab kosongan. Kalau terus kemudian yang lain moco kitab kuning gitu. Jadi ini berarti tetap kitab kuning, walaupun kertasnya putih, karena kuning itu artinya kosong dari bahasa sofro. Okay. Kemudian wa yusallu min qibali ra'si birifqin. Wa yusallu min qibali ra'si birifqin. Wa yaqul alladhi yulhidu bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menerangkan prosesi penurunan mayit, prosesi penurunan jenazah. Diterangkan prosesi penurunan jenazah. Tudawal janazatu al ardi inda muakharatil qabr. Jenazah berarti yang masih di atas keranda ditaruh di akhir kuburannya. Di akhir kuburannya berarti katakanlah ini arah utara sono selatan, nanti kepalanya kan posisinya di sini, gitu. Berarti di akhirnya itu di posisi nanti kaki, ya, ditaruh di belakang sini. Terus kemudian pada waktu menurunkannya, sunnahnya orang yang ada di liang lahat itu ganjil. Sunnah tapi nggak wajib loh, ya. Sunnahnya itu ganjil 1 atau 3. 1 kuat nggak? Kuat kalau mayatnya kecil, gitu. Jadi sunnahnya itu ganjil 1 atau 3. Perlu nggak 5? Kalau memang jamaah bareng-bareng. Lah, itu yang umumnya kan 3, nggih. Umumnya itu kan 3, terus kemudian dilolos. Dilolos itu ya dari kepalanya terlebih dahulu. Set gitu. Bukan dari timur ataupun barat, tetapi dari belakang. Dilolos mulai kepala dulu, set gitu. Jadi ya orang yang meloloskan itu ya di posisi yang sono, bukan posisi saya. Soalnya kalau liang lahat kan berarti kerowokannya kan di sebelah sini toh, okay. Terus kemudian yang lolos kan berarti yang di bawah kan madhep sono. Nah, gini gitu. Apanya? Sunnahnya itu dari muakharatil qabri. Ya dari selatan, muakharatil qabri dari selatan. Dari itu di Serahin gitu. Oh dari sini, iya. Sini. Baik. Kalau ibarat-ibarat yang ada seperti itu. Dan itu masyhur, menurut saya ibarat fikih itu masyhur inda muakharatil qabri summa yuhmalu al mayyitu minha min qibali ra'sihi. Kemudian mayit digotong, kemudian diarahkan, dimasukkan min qibali ra'sihi, dari kepalanya terlebih dahulu. Itu. Ini kuburan yang langsung turun aja gitu. Iya. Ya. Jangan dirata-ratakan lah. Seringnya seperti itu. Saya juga tahu. Apalagi abah dulu ngawur itu kalau menurut saya. Kalau yang nggak belajar, ngawur mau masukin dari samping dulu itu, jadi tanda-tanda. Wah itu malah. Iya. Ada yang ngawur juga kok. Nggak diangkat kepalanya kok. Tali pocongnya diangkat gini ya. Jadi ngawur guys, ora paham, kalau ora paham mundur gitu loh. Tapi ya kadang yang paham ya nggak berani kok, gitu. Maksudnya yang paham itu nggak ada mental, nggak ada mental. Yang nggak paham ilmunya kendel, ngawur bisa, tahawur. Iya. Ya praktek tuh gimana Kak? Praktek. Wah, jangan-jangan tiba-tiba ada yang pas kalis. Terus kemudian yang masukkan itu ada bacaannya Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan yang lain juga diterangkan tidak hanya Bismillahi tapi Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain itu bukan millati tetapi sunnati. Wes pokok gampangnya biar nggak bingung, Bismillahi
wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan waqad warada anna man qila lahu dzalik inda dafnihi rafa'allahu anhul adzaba arba'ina sanah. Barang siapa yang bacakan itu ketika menguburkan mayit, maka Allah mengangkat siksa dari si mayit tersebut selama 40 tahun. Loh, lah terus selanjutnya gimana? Berarti disiksa 40 tahun tidak disiksa oleh Allah. Berarti setelah 40 tahun nasibnya gimana? Nasibnya gimana? Disiksa. Artinya masih ada waktu selama 40 tahun untuk keluarganya, amal jariahnya itu transfer terus. Kalau nggak ada amalan seperti ini langsung cerok gitu aja. Kalau nggak ada dia kasih kesempatan, masih ada kesempatan. Ini kan belum kiamat. Maka masih ada hubungan. Masih ada hubungan orang yang di situ hidup di dunia dan hidup di alam barzah. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah pada waktu doa apa itu namanya? Doa di sholat, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Banyak doa di dalam sholat, apalagi Rasulullah juga mendoakan keluarganya. Pada waktu itu keluarganya sudah pada wafat. Apalagi kalau diartikan umatnya, pada waktu itu umatnya juga pada ada yang wafat juga. Artinya masih ada hubungan lah. Ketika 40 tahun ini adab diangkat oleh Allah, ini diberikan kesempatan. Dia mungkin punya amal jariah, terus kemudian dia mungkin punya kebaikan-kebaikan pada waktu di dunia, atau kemudian waladun solihun yad'u lahu atau ilmun yuntafa'u bihi. Asalnya kalau ditimbang dengan sementara itu pada waktu dia mati, ditimbang dengan amal buruknya, ini jomplang, masih banyak amal buruknya ini lah. Terus kemudian selama 40 tahun ini karena amal buruknya ini stagnan, terus anaknya itu mendoakan terus, ilmunya itu bermanfaat, tambah bermanfaat, jariahnya itu semakin mengalir. Yang diamanati wakafnya semangat mengurusi wakafnya, yang diamanati apapun peninggalan di dunia untuk kebaikan. Wah, ini kan terus tertransfer terus. Nah, akhirnya di situ setelah 40 tahun, kalau memang ini amal yang di dunia ini masih mengalir, ya udah selesai. Alhamdulillah, makanya enak, gitu. Makanya enak. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jangan lupa, Bu. Alladzi yulhiduhu. Alladzi yulhidu berarti di situ yang ada di liang lahat, dan termasuknya yang pokoknya yang memprosesi nurunin sama yang di dalam itu, memprosesikan di waktu di liang lahat itu, bukan yang semuanya, bukan terus kemudian hadir yang nyangkul tadi, enggak. Kalau di sini bahasa alladzi yulhidu. Diapalin, Bu, diapalin. Gimana tadi? Hah? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada di kitabnya? Ada? Wa yuja'u fil qabri ba'da ayu amma qamatan wa bastotan. Kemudian mayit ditidurkan miring di dalam kubur. Setelah kuburan itu memang benar-benar kedalamannya itu sak pengadeg sak pengawe. Sak pengadeg sak pengawe itu adalah berdiri sekaligus melambaikan tangan. Berarti dalam kan? Ini sunnahnya segitu. Tapi ya tingginya badan orang tersebut ideal, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek. Jadi sak pengadeg sak pengawe, berarti dalam enggak? Kalau di sini kayaknya jarang. Kalau di kampung banyak. Tapos dalam, alhamdulillah. Kalau tapos berarti dalam lah ya. Tapos dalam. Siapa yang mau dikubur di tapos? Kalau saya tahu, aduh, di sini. Tapi ya nggak masalah.
Kalau kurang dari itu nggak masalah. Karena apa? Amma aqul qabri al muhasil lil wajibi fa hufratun tamna'u ba'datu min dhuhuri. Jadi minimal daripada kedalaman kuburan adalah satu keduan. Keduan itu satu galian yang kiranya jika nanti udah lama bau si mayit tidak sampai keluar. Kalau ada hewan buas kok ngerok-ngerok itu tidak sampai terbuka. Berarti kalau di sini kira-kira mencukupi enggak? Meskipun segini mencukupi enggak? Mencukupi, tetapi tidak mendapatkan kesunahan kedalaman kuburan. Jadi maksud saya tadi, mohon maaf, menghafalkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita semua kan bakal mati. Kalau yang mau duluan silahkan. Kalau yang mau lama-lama, maksud saya itu diajarkan kepada keluarga kita. Wasiat lah, kita wasiat kan bukan berarti kita cepat mati. Nanti kalau yang menurunkan aku ya jangan lupa baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kapan lagi? Kalau sudah wafat nggak ada yang tahu kan kita juga repot. Terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bu? Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahu al-qabru. Al-qabru setelah diuruk, setelah diuruk, tahu diuruk nggak? Ditimbun. Setelah diuruk atau ditimbun, sebenarnya pada waktu ini juga ada doanya. Pada waktu apa itu namanya? Muqtana juga ada doanya. Saya juga nggak hafal. Kalau nggak buka gini ya alhamdulillah kan orang mati nggak setiap hari. Mungkin yang mudin atau apa, yang petugas apa namanya Pak? Tukang dari kubur atau yang lainnya mungkin hafal ya. Jadi muran yang pertama minha khalaqnakum. Minha khalaqnakum, minha itu kembalinya ke turab, debu atau tanah. Dari tanah khalaqnakum, menciptakan siapa aku yakni Allah kum kalian. Wa fiha nu'idukum, di dalamnya aku mengembalikan kalian semua. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah nanti itu tadi aku mengeluarkan lagi. Itu untuk pada waktu hari kebangkitan yaumil ba'ats, hari kiamat. Jadi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Seperti itu. Bapak-bapak ada Bapak petugas itu? Nggak apa-apa kalau memang di situ petugas itu atau siapa yang ya pas pada waktu apa itu namanya nguruk ya, tidak setiap nguruk itu doa seperti itu, nggak harus seperti itu, yang 3 kali lah terserah, yang penting belum sampai selesai sempurna nguruknya itu. Jadi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taharatan ukhra. Kalau seperti ini ya hafal. Kalau memang ada yang bertugas nggak apa-apa, nanti kan menuntun jamaah yang hadir dalam pemakaman. Sekali lagi bukan tugasnya ibu-ibu, nggak usah takut, amalan ini nggak untuk ibu-ibu, jangan ngoyo. Nah, makanya kan ada keterangan ibu-ibu yang cemburu atau iri ya. Iri dengan amalan yang dilakukan oleh laki-laki bisa sono bisa sini amalan gini. Ibu-ibu di rumah taat suami, terus kemudian ibadah wirid di wer pahalanya luar. Biar yang gerak suami, yang topo perempuan atau ibu-ibu top markotop gitu. Top markotop. Wa yustaw al-qabru. Jadi sunnahnya itu prakteknya yustaw al-qabru. Yuj'alu mustawiyan lahu, diratakan. Sunnah rata. Makanya kalau gayanya kalau di makla rata nggak ada itu kan, nggak ada gundukan, nggak ada kan. Itu biasanya kan ada dinding arif, Ustaz, nggak ada penjelasan itu. Apa? Dinding arif itu yang ada kayu itu. Oh ada, tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kalau dalam kitab lain ada, ditutup. Ditutup memang di situ
kalau memang kemudian menjadikan mayit itu langsung terkena tanah, nggak boleh, memang harus ada penutupnya. Kembali lagi hadku hurmatin mayit, biar tidak merusak kehormatan mayit. Masa tega kita tiba-tiba langsung diguruk mendem kayak gitu. Kalau di kitab ini nggak ada. Kalau dalam kitab yang lain tadi saya baca di Fathul Mu'in atau Yananya memang ada bahwasanya ditutupi dengan sesuatu yang menahan tanah langsung ke mayit. Jadi kita itu ibaratnya gini, tidak ada kata-kata atau tidak ada alasan nanti juga sama aja, nanti juga rusak, nanti juga busuk, enggak. Tapi kita diwajibkan untuk memberikan penghormatan terakhir. Seperti pokoknya kiranya mayit itu agak lama busuknya, atau mayit itu tidak sampai ternodai kehormatannya, seperti itu. Jadi sunnahnya tadi apa Pak? Diratakan, tetapi juga ada kesunahan digundukkan. Ayyusannu ayyurfal qabru shibron faqat, bahasanya shibron faqat, satu jengkal, satu kil takriban, kira-kira satu kil saja, liyurof yuzaru yuhtarum waliyuzatu ala turabi ingkafahu. Jadi ada kesunahan ditambahi satu jengkal kira-kiranya supaya diketahui, terus kemudian bisa diziarahi, bisa ada penghormatan. Wala yuzatu ala turabi ingkafahu. Andaikan di situ tidak ada tanahnya, nggak perlu mencari tanah yang lain jikalau memang sudah mencukupi, kalau memang sudah mencukupi. Tapi di sini praktiknya gimana? Pokoknya tanah dari dalam ditaruh di atasnya. Sekali lagi itu sunnah tadi. Meratakan rata itu sunnah. Kalau ingin tambah sunnah untuk menggunduki, ya digunduki satu kil kira-kiranya. Nah, oleh karena itu ya kita nggak perlu mempermasalahkan. Kalau memang di situ praktiknya adalah pokoknya yang di situ ya ditaruh di atasnya, kan gitu. Di sini terangkan anna tastihahu aula min tasmimihi kama fu'ila bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi. Dapat Sahih mengatakan tastih aula min tasmimihi, meratakan itu lebih utama daripada memberikan gundukan, sebagaimana apa yang terlaksana di kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi, dan kuburan kedua sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Saya belum kesana aja tahu. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wala yubna alaihi wala yujassasu. Wala yujassasu kok sasu. Wala yujassasu. Dan tidak boleh dibangun. Dan tidak boleh dibangun. Dan juga tidak boleh dilepoi. Apa jenenge kuwi dilepoi iki? Plester, di keramik gitu ya. Pokoknya sekiranya di situ kayak paten gitu loh. Itu kalau kuburannya sendiri, artinya tanah pribadi sudah dibeli, itu hukumnya makruh. Tapi kalau tanah umum, tanah wakofan umum tidak kok dibeli loh. Wakofan umum siapapun nanti boleh gantian di situ, maka itu hukumnya haram. Karena apa kok haram? Ketika dibangun atau diplaster seakan-akan itu milik pribadi. Jadi orang mau kemudian satu saat kok menguburan di situ itu nggak berani atau sungkan. Ini kecuali kuburannya orang-orang yang kemudian diziarahi secara umum. Orang-orang seperti, loh kok kuburannya Rasulullah dibangun nggak kuburannya Rasulullah? Artinya ada bentuk bangunan nggak? Ada bentuk plesteran nggak? Nah, itu nggak masalah. Tidak masalah. Bahasanya gini, memang awalnya itu secara dasarnya seperti itu. Makruh minimal ataupun haram jikalau fasilitas umum untuk dibangun dan
diplester. Kecuali di situ makamnya para anbiya, para mursalin, para syuhada, para solihin, para aulia, itu boleh. Karena apa? Karena sebagai beliau-beliau ini adalah sebagai apa? Syiar untuk dipelajari, untuk difahami sejarah kehidupannya, untuk syiar. Terus kemudian kalau memang di situ, mohon maaf, kalau memang di situ tadi yang tidak termasuk syuhada, tidak termasuk rasul, tidak termasuk nabi, dibutuhkan untuk dibangun, atau dibutuhkan untuk di plester sampingnya atau apanya karena memang kebutuhan, itu boleh. Contohnya apa? Jadi pembangunan itu dikasih payon-payon itu tujuannya apa? Tujuannya adalah biar kalau ke situ tidak kepanasan umpama, biar kalau ke situ itu tidak kehujanan. Contohnya seperti itu. Atau kenapa kalau di plester itu kuburannya itu sering banjir biar nggak hilang tandanya. Jadi kalau ada hajat itu diperbolehkan. Oke, sekali lagi kalau ada hajat itu diperbolehkan. Atau kalau tidak diplester ini nanti dikeduk-keduk, dikeruk-keruk sama binatang, meskipun tidak sampai ke dalam, dikeruk-keruk binatang atau dirusak, maka di situ boleh untuk dikasih bangunan atau boleh untuk diplester sesuai dengan kebutuhan. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti min ghairi naukhin wala syaqqi thawbin. Tidak merupakan keharuman, tidak masalah menangisi mayit. Wala ba'sa, tidak ada masalah sama sekali, artinya boleh menangisi mayit qoblal mauti wa ba'dahu, sebelum mati atau sesudah mati. Sebelum mati dan setelah mati boleh menangisi mayit. Watarku aula, tetapi tidak sampai nangis itu lebih utama. Tapi kalau nangis sendiri nggak masalah. Kalau nggak nangis jangan dipaksa nangis. Tapi ada keterangan ulama, wasarroha al-qadhi yundabu al-buka'u qoblal mauti. Sunnah, disunahkan menangisi mayit sebelum mati. Qoblal mauti ini ada keterangan saya sampaikan. Qala, beliau menerangkan Syekh Iyad ya. Idharon likarohati firohihi wa adamir raghbati fi malihi. Karena menampakkan dia itu ada perasaan sedih, mau ditinggalkan si mayit, dan dia tidak suka, tidak berharap hartanya si mayit. Kalau punya harta, lah kalau nak punya utang, repot malahan ya. Ya walhasil di situ pokoknya nangis gak masalah. Tapi di situ jangan sampai nangisnya itu menunjukkan ketidakterimaan atas kuasa dan kehendak Allah. Min ghairi naukhin ay rafi sautin binadbi. Jadi nangisnya itu tanpa mengeraskan suara, tanpa pokoknya meronta-ronta, nangisnya sewajar-wajarnya aja. Wala syaqi thawbin, dan tidak sampai menyobek-nyobek baju. Ya, tidak sampai menyobek-nyobek baju. Wa yu'azza ahluhu ila salasati ayamin min dafnihi. Disunahkan untuk mentakziyahi keluarganya si mayit. Disunahkan untuk mentakziyahi keluarganya si mayit. Batas waktunya sampai kapan? Sampai 3 hari. Hitungannya mulai dari dimakamkannya si mayit. Okay. Tapi yang paling utama itu adalah pada waktu si mayit memang sudah mati. Ya sudah mati, kalau belum mati nggak mungkin takziah kan. Sudah mati tapi belum sampai dikubur, itu yang paling utama. Karena pada waktu itu benar-benar sedih-sedihnya keluarga. Lah, takziah itu apa? Syar'an al-amru bis sabri wal hamlu alaihi bi wa'dil ajri
wa tahdhiru minal jaza'i wa du'a'u lil mayyiti bil maghfirati walil musabi bihadril musibati. Perintah untuk sabar kepada keluarga si mayit. Terus kemudian memberikan pencerahan, kalau yang sabar nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan peringatan jangan sampai terlalu tenggelam dalam kesedihan. Juga jangan sampai lupa mendoakan mayit dengan permohonan ampun. Bagi yang terkena musibah keluarganya nanti pasti akan diberikan kemudahan, kebahagiaan, digantikan yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bahasa Jawa itu ngerem-ngerem, ngayem si mayit. Tetapi perlu disampaikan tusannu ta'ziyatu aqaribil mayyiti illa syabatal ajnabiyah fala yu'azziha illa zawjaha aw maharimuha. Kecuali kalau keluarganya itu perempuan masih muda, tidak mahram, okay? Maka di situ tidak perlu kita kemudian komunikasi. Jadi takziah itu adalah yang disasar utamanya itu keluarganya si mayit. Keluarganya si mayit itu fungsional utama takziah. Adapun kemudian umpama mendoakan ya juga perlu, tapi mendoakan mayit juga perlu. Tapi itu ada dalil yang lain. Umpama di situ teman sekantor masih muda, cantik, umpama bahkan bukan mahram, wah, terus keluarganya ada yang wafat, aduh keterangannya kok nggak boleh ya, haram ya, nggak ada kesunahan ya untuk mentakziahi perempuan yang masih muda, yang bukan mahram. Itu teman saya masih muda, masih lumayan, berarti nggak perlu takziah. Bukan seperti itu juga, ya tetap datang tapi nggak usah menemui gitu maksudnya, nggak usah tetap datang untuk nanti mensolati mayit tapi tidak menemui, nggak usah menemui gitu, paham gak? Jadi jangan gunakan keterangan ini yang tadi ini sebagai pembelaan tidak mensolati mayit. Dalam hal ini yang tidak diperbolehkan tujuan utamanya itu adalah apa? Adalah menemui, berkomunikasi. Kan tadi kan ada perintah sabar, ada pencerahan dan lain sebagainya, itu kan berarti bertemu langsung. Ya. Diterangkan fadilahnya takziah yang luar biasa. Mami muslimin yu'azi akhahu bi musibatin illa kasahullahu min khuril karamah yaumal qiyamah. Tiada seorang muslim yang mau mentakziahi saudara muslimnya sebab adanya musibah kecuali Allah akan memakaikan dirinya gelang-gelang atau kalung-kalung mulia di hari kiamat. Man azza musoban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang mau bertakziah terhadap orang yang sedang terkena musibah, maka baginya sama mendapatkan pahala orang yang sedang terkena musibah yang sabar. Jadi orang yang terkena musibah kok mau sabar, itu pahalanya luar biasa. Mau? Kalau saya milihnya nikmat yang syukur aja. Kalau saya milihnya, kalau boleh milih, jadi nikmat kemudian supaya bisa syukur. Kalau kemudian musibah terus kemudian sabar kok kayaknya berat ya. Umpama contoh, kadang ada yang menganalogikan seperti ini. Jadi orang kalau berdoa, ya Allah berikanlah hambamu ini kesabaran, ya Allah berikanlah hambamu ini jadikanlah hambamu termasuk orang-orang yang sabar. Itu konotasinya kemana? Hal-hal yang tidak mengenakkan secara umum. Kuat gak? Ya juga ya, kan gitu gitu. Jadi sabar itu kan dari hal-hal yang beban, hal-hal yang tidak mengenakkan secara manusiawinya. Kalau menurut saya sih, ya Allah jadikan hamba yang pandai bersyukur. Kalau syukur itu kan dari kenikmatan. Ya terserah, kalau mau mendapatkan yang luar biasa seperti itu ya terserah ya. Itulah sebagian dalil daripada takziah. Sampai 3 hari bagi orang yang di dekat situ. Andaikan kemudian pada prakteknya adalah orang yang mau mentakziah itu jauh,
atau orang yang ditakziahi ternyata tidak di tempat itu, maka boleh sampai lebih dari 3 hari, artinya tetap mendapatkan kesunahan gitu. Wala yudfanu ithnani fi qabrin illa li hajatin. Tidak diperbolehkan 2 mayit, 2 jenazah dikubur, dimakamkan dalam satu kuburan kecuali adanya hajat. Contohnya apa? Kadhiqil ardi, seperti sempitnya tanah. Atau tanah mahal. Tanah mahal. Pondok Ranggon nggak ada, ke sono mahal, keluarga nggak ada yang mampu, umpama itu ya kemudian ditumpuk. Jadi kayak wakasratil mauta, dan seperti halnya banyaknya orang-orang yang meninggal dunia, ada bencana, semoga kita terhindarkan gitu. Jadi gini, keterangannya gini, wala yusawun isnani fi qabrin ailahtin aw syakkin wahidin min ghairi hajizin binaan bainahuma. Yang tidak boleh itu yang tidak boleh sampai haram itu memang satu liang lahat tanpa adanya penghalang, tanpa adanya sekat. Kemarin kan ngobrol ada yang dalam ini sekat lagi, terus baru kan berarti ada sekat. Yang nggak boleh, yang sampai haram itu pun di situ kalau memang tidak satu nau, tidak satu nau itu contoh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau di situ suami istri, atau di situ sesama mahram. Kalau memang di situ tidak satu nau, terus kemudian prakteknya itu tidak ada pembatas, tidak ada hajat juga seperti tadi, jadi memang dijejerkan laki-laki perempuan, itu haram. Nah tadi kan hajat, kalau bencana ini kita tidak membicarakan hajat. Kalau hajat sepertinya banyak orang yang mati, itu nggak masalah, itu nggak masalah. Lah ini yang haram itu yang bagaimana? Satu liang lahat, nggak ada pembatas, kemudian tidak laki-laki sama laki-laki, atau tidak perempuan sama perempuan, tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan sayyid dan budak. Nah itu berarti praktiknya adalah laki-laki sama perempuan lain, satu liang lahat tanpa ada pembatas, maka hukumnya haram. Nah ketika diambil salah satu dari ilatnya tadi, alasannya tadi, contoh satu liang lahat suami istri, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau satu tunggal mahram, itu tidak sampai haram tapi makruh, ada hukum kemakruhan. Ini tidak ada hajat loh ya, sekali lagi tidak ada hajat tapi makruh. Nah kemudian satu apa itu namanya lobangan tapi di tumpuk-tumpuk, nggak sampai haram tapi ada sisi kemakruhan. Kalau memang nggak ada hajat, beda lagi kalau ada hajat. Contoh tadi nggak ada tempat, sudah di booking semuanya oleh orang yang masih hidup. Jadi orang yang masih hidup sudah booking kematian, sulit pada waktu itu. Atau tadi yang diaturannya mana tadi ada, jadi membatasi orang yang mati. Mana itu apa sih ya? Apa sih ya? Satu hari nggak boleh orang meninggal lebih dari 2. Jadi membatasi aturan Allah. Ya enggak, guyon saya. Bukan masalah. Kuburan? Masa lubang tuh banyak orang yang cuma tumpuk. Itu karena apa? Biasanya sih ada peristiwa lah. Nah kalau itu berarti tadi wakasratil mauta, banyaknya orang yang meninggal dunia disebabkan, mohon maaf, terkena bencana atau terkena virus, itu nggak masalah. Itu berarti masuk illa li hajatin, kecuali ada hajat. Di COVID itu nggak masalah, ya? Itu tidak masalah. Jadi ketika di situ ada, karena apa pertimbangannya? Ini kalau satu-satu kerepotan, masyakoh, keberatan, dan juga di situ menjadikan mayatnya cepat
busuk kalau menunggu antrian. Jadi kalau memang prakteknya langsung satu lubang gede, banyak yang dikuburkan di situ, maka hal semacam itu diperbolehkan sebab dianggap termasuk hajat, termasuk hajat. Lantas kemudian ada praktek dimasukkan lagi, sudah ada mayitnya, dimasukkan mayit lagi. Selama mayit yang pertama itu sudah rusak, kecuali balung kodok. Balung kodok itu apa namanya? Tulang ekor, tulang kata atau tulang ekor, karena memang tulang ekor itu diterangkan di dalam fikihnya itu tidak mungkin hancur. Dalam kedokteran juga seperti itu, terbukti tidak mungkin hancur karena tulang kodok kita nanti adalah yang itu nanti dihujani sperma atau dihujani nanti di hari akhir, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikeduk sudah nggak ada apa-apa kecuali tulang ekor, itu nggak masalah, kemudian dikubur, itu juga dikubur. Kecuali pada waktu ngeduk kelihatan masih ada sisa mayit yang pertama, maka harus segera diuruk lagi. Maka harus segera diuruk lagi. Nggak boleh kemudian sembarangan untuk ditumpuk di saat itu. Kecuali tidak satu tidak satu kerowokan tadi. Tapi siapa yang tahu? Apalagi sekarang yang di sini cetek-cetek, kedalamannya itu nggak begitu dalam. Kalau begitu dalam kan lumayan bisa dibuat nanti tingkat. Di dalamnya. Kalau masih ada kerangkanya malah nggak boleh. Kalau masih ada kerangkanya, di sini diterangkan dalam kitab-kitab fikih, kalau kita pas pada waktu ngeduk, kita pahamnya itu ini sudah lama, mestinya itu sudah hancur lebur, tidak berbekas kecuali tulang kodoknya. Ternyata masih ada kerangka selain tulang kodok atau tulang ekor ya namanya ya, tulang ekor. Masih ada kerangka yang lama, maka kita nggak boleh menguburkan di situ. Harus langsung ditimbun lagi. Kalau ada tulang ekor yang tinggal tulang ekor, maka tulang ekor ditaruh di situ aja. Taruh di situ, dibungkus lagi atau pokoknya ditaruh di dalamnya situ, itu nggak masalah. Seperti itu. Kalau ini enggak seperti yang saya bilang, mayat yang pertama itu masih ada. Jadi di lubang di sampingnya tinggal digeser di sampingnya baru ditimpa yang baru. Yang digeser yang itu lama. Yang pertama digeser itu begitu doakan, dan hanya tukang dari tubuhnya. Jadi kan beberapa tidak ada bapaknya kan. Terus nanti pak, masih ada mungkin soalan di pinggirannya kan, soalan itu baik mengatakan itu. Kalau sampingnya itu kan. Berarti ada istilah apa ya namanya? Ngerecokin mayit yang lama. Jadi kalau secara hukum fikih, mohon maaf Ustaz, kalau secara hukum fikih praktek tersebut jelas nggak diperbolehkan. Karena apa? Karena mayit yang pertama itu masih ada. Yang diperbolehkan gimana? Kalau memang dua lubang itu satu lubang dua orang. Yang diperbolehkan tinggal tulang ekor. Tinggal tulang ekor. Kira-kira 5 tahun yang lalu ada Ustaz meninggal. Ya, terus dikuburkan di mertua, dikubur satu lubang sama mertuanya. Tapi mertua perempuan. Pada saat digali masih utuh, seluruhnya masih utuh, masih kafannya masih bagus semuanya. Ini guru ngaji juga. Nah, karena masih utuh, kalau nggak salah ditaruh di sampingnya satu lubang, cuma dia agak lebarin, jadi di sampingnya. Itu yang jenazah yang pertama tetap digali. Iya, karena kan kita kan digali itu, ternyata masih utuh. Dan maksudnya setelah itu masih digali nggak? Apa langsung ditutup? Buat pinggirannya. Saya nggak tahu, pokoknya ambilnya di samping, jadi ditaruh di sampingnya karena biasanya lebar, jadi taruh di samping. Jadi gini. Jadi hukum fikih ya, kita bicara hukum fikih tentunya juga dari keterangan yang praktek-praktek hadis yang ada. Jadi kita itu kan nggak boleh menggali kuburan, kan gitu kan? Itu jelas karena hadku hurmatil mayit kecuali ada alasan-alasan tertentu. Ternyata kuburannya salah
salah posisi atau apa gitu kan. Nah, jadi kita nggak boleh menggali kuburan. Makanya kan praktek dalam ibarat fikih yang ada itu, jikalau kita ngeduk terus kemudian itu kelihatan masih ada sisa si mayit, ya mau kulit atau kemudian apa itu namanya tulang atau apapun, maka segera harus menutupnya. Jangan diteruskan menggali kuburan itu, karena hakku hormatil mayit, merusak kehormatan si mayit. Karena ini maksudnya lebih besar, pun nanti ya kalau ada apa-apa, kan mayitnya utuh aja nggak boleh. Itu kalau mayitnya utuh. Lah kalau mayit yang lain deh, hukum kan universal. Hukum itu cara umum, nanti malah dibuat omong-omongan gitu. Itu merusak kehormatan mayit. Kecuali pada waktu kemudian dikeduk sudah hancur. Memang ada tulang, tinggal tulang ekor, itu nggak masalah. Lah maka kalau yang dicontohkan Pak Jaka tadi, umpama kok tahu kalau itu mayitnya masih utuh, ya Allah alam itu apakah ini ada kain kafan, ini dikiranya mungkin apa itu namanya sudah hancur, dibuka masih utuh, langsung dikeduk, langsung diuruk, terus cari lubang yang lain, ada hajisnya, ada apa itu namanya, ada pembangkasnya, ya nggak masalah, nggak sampai haram. Kalau seperti itu nggak sampai haram. Tapi kalau sudah tahu utuh, kok tetap dibuka, itu nggak boleh. Kalau kita kajian fikih loh, kita nggak, ya mohon maaf gitu loh. Makanya tidak sembarangan kita mindah-mindah mayit itu tujuannya apa gitu dulu kan. Tujuannya apa mindah? Kadang mohon maaf, ada yang mindah jenazah tujuannya itu cuma untuk mendekatkan. Ada nggak? Nah itu saya tadi juga baca, nggak ada ya alasannya. Artinya alasan diperbolehkan. Jadi gini tak baca barutnya. Yahrumu naqul mayyiti li ghairi baladi alladhi mata fihi illa idza kana bi qurbi Makkah. Haram memindah jenazah. Kecuali pada praktek mindahnya itu menjadikan lebih dekat ke Makkah atau Madinah atau Baitul Maqdis. Au ghairiha min maqabiris sholaha, atau ke tempat kuburannya orang yang solih biar mendapat keberkahan dari orang yang solih, fala yahrumu. Gitu, nggih. Jadi kalau kenapa pernah ada yang bertanya kenapa, supaya keluarga itu tidak jauh-jauh kalau ziarah gitu. Nah itu harus hati-hati. Ada juga yang wajib untuk menggali kuburan. Contohnya adalah belum menghadap kiblat. Prakteknya dimasukkan ke peti atau dimasukkan ke liang lahat, ternyata dari yang mengkuburkan itu ngatang-ngatang, tidur terlentang. Atau pada waktu itu mohon maaf di liang lahatnya itu dikasih mal, dikasih harta. Lil mali idza dufina ma'ahu. Ini di tempat saya masih ada hal semacam itu. Maksud mas ini gitu, masih ada seperti itu. Tapi kalau saya ikut, biasanya saya ikut karena kalau nggak dituruti pada waktu itu ya geger. Tapi ngakalinya gimana? Ngakalinya ya udah nanti tetap dikubur, pokoknya dikubur dulu. Terus bawaannya itu ya dikuburkan, tetapi cetek. Nanti kalau sudah buyar diambil. Jadi tidak dimasukkan ke liang lahatnya. Nah, yang dimasukkan itu apa? Contoh umpama enggak Mas, umpama pada waktu itu dia sakit di rumah sakit, pakaian apa, umpama dia bawa jam tangan atau bawa apalah, tempat mandi atau simur atau pokoknya apa-apa yang dibuat ngerawat dia pada waktu sakit, taruh di kresek, dimasukkan ke liang lahat. Ada loh baca seperti itu. Ya, makanya kita pokoknya alhamdulillah lah kalau tidak mengikuti praktek-praktek seperti itu. Soalnya itu juga menjadikan mayit itu tersiksa di alam kubur. Gitu nggih.
Ada pertanyaan? Ya. Terkait wanita itu kan sampai dengan mensolati. Nah, kapan boleh wanita datang ke kuburan? Ini timo ibarote. Terima kasih atas pertanyaannya. Kapan perempuan itu diperbolehkan menziarahi atau berziarah? Okay. Pertama, ini mohon maaf loh, ini kita mengikuti pendapat yang memang ziarah kubur itu sunnah. Kalau kita mengikuti pendapat yang ziarah kubur itu gak sunnah, berarti gak ada pembahasan kan gitu, okay? Kalau kita mengikuti ziarah kubur yang sunnah dengan fazuruha itu, kuntunahitukum an ziyaratil kubur fazuruha, awal aku melarang kalian untuk berziarah kubur karena pada waktu awal-awal itu keimanan belum kuat, nanti khawatirnya malah melenceng, maka kemudian fazuruha, maka berziarah kubur sebagai pengingat kematian. Jadi sebenarnya ziarah kubur itu 3 faktor. 3 tujuan kadang. Pertama, mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, prakteknya adalah mengingat kematian. Yang ketiga, mendoakan wasilah perantara terhadap orang yang soleh tersebut. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, prakteknya adalah kita memohon supaya kita didoakan. Kalau yang mempercayai praktek seperti itu, jadi nggak ada kata-kata kita menyembah kuburan. Tidak ada kata-kata di situ kita mendewakan, menyembah orang yang ada dalam kuburan tersebut, nggak ada. Kalau memang kita meminta tanpa di situ kita kembalikan kepada Allah, itu jelas kita pun nggak setuju bagi orang yang mensunahkan ziarah kubur. Kapan perempuan? Pertama, tidak ada bentuk ikhtilat, artinya tidak ada bentuk campur aduk yang tidak bisa dihindari antara laki-laki dan perempuan gitu loh. Terus kemudian ziarahnya kepada para nabi, terus kepada para syuhada, orang-orang sholi. Wakada qorib, termasuk juga ada yang memperbolehkan ziarah kepada kerabatnya, atau orang tuanya atau kerabatnya, suaminya. Tetapi yang namanya perempuan dalam urusan bepergian itu harus bersama mahram, atau setidak-tidaknya dia bersama perempuan yang lain yang bisa dipercaya minimal. Jadi kalau kemudian keluyuran sendirian bahaya, karena sifatnya perempuan ini pakai perasaan, bukan pakai akal. Paham Bu? Paham? Oleh karena itu ya, kalau yang setuju ziarah kubur itu boleh atau bahkan sunnah, tetapi perempuan itu tetap harus dijaga caranya. Tidak hanya sembarangan ziarah kubur sendirian, nanti dikirain paranormal perempuan nanti malahan. Ada pertanyaan lagi Bu? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya pernah mendengar kalau umpamanya suami meninggal duluan, terus istri itu katanya di depan jenazahnya suami itu cuma menyebutkan mati cerai, itu apa benar Ustaz? Itu yang pertama. Suruh menyebut cerai mati ya, itu apa benar Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau umpamanya ibunya meninggal duluan, terus apa itu bisa ditimpa dengan anak laki-laki? Siapa Bu? Satu makam ya, satu makam, jadi ditumpuk. Misalnya ibu sama anak laki-laki apa boleh? Jadi Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan pertama, ketika ada suaminya wafat, apakah ada dalam syariat Islam kemudian istrinya di depannya kita cerai mati? Sepaham saya nggak ada Bu. Bu, nggak ada.
Jadi nggak ada praktek seperti itu, nggak perlu. Wong di situ malah justru itu tetap jadi suaminya. Jadi suaminya, loh kalau nggak seperti itu kan nanti kita nggak boleh kawin. Boleh. Meskipun tidak ada kata-kata cerai mati dari si ibu kepada suami yang telah meninggal dunia, itu tetap di situ ibu boleh nikah lagi selama sudah selesai iddah, bukan berarti langsung nikah. Selama sudah selesai iddah sampai kapan? Ya nanti ada babnya, atau kalau mau kejadian ya baru tanya. Atau sebelum kejadian persiapan nggak apa-apa. Jadi nggak ada kata-kata cerai mati, nggak ada. Ya cerai mati ya nggak ada. Oke. Lah terus kemudian nanti terus umpama nikah lagi ikut yang mana? Ikut yang suami pertama atau suami kedua? Ada yang menerangkan ikut suami kedua, ada yang menerangkan ikut suami yang lebih soleh. Tapi Allah a'lam. Walhasil wanita terbaik adalah wanita yang tidak menikah lagi. Lelaki yang terbaik adalah lelaki yang Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Yang wafat siapa? Yang wafat berarti ibunya dulu. Lah kembali kepada tadi persoalan tadi. Ibunya yang pertama tadi sudah rusak apa belum? Kalau memang sudah lama, kira sudah rusak, benar-benar digali itu sudah tinggal tulang ekor atau bahkan nggak kelihatan lagi mana ini tulangnya, cuma tinggal kain-kain putih-putih itu. Artinya tulang itu sudah campur aduk sama tanah, nggak kelihatan, nggak bisa dibedakan, maka di situ boleh. Jangankan di situ anaknya, orang lain juga boleh. Gitu. Itu Bu, paham Bu? Itu kalau menerima jenazah di dalam lain apa namanya? Lain jenis. Lain agama boleh nggak? Lain agama. Biasanya seorang muslim yang menerima jenazah itu agama lain gitu. Boleh-boleh saja. Kalau secara hukum dikit boleh-boleh saja, tapi kurang afdol. Tapi intinya tuh penerima jenazah itu boleh siapa saja, tak? Boleh saja, siapa saja tetap. Yang penting di situ pada waktu dinaikan itu sesuai dengan posisi. Yang terdekat dengan maham gitu ya. Apa? Yang terdekat dengan liang lahat gitu ya. Pokoknya di situ praktek posisi jenazahnya itu nggak kebalik. Makanya ada sampai fikih mengatakan kalau memang kemudian ada kesalahan posisi harus digali lagi itu. Makanya kan kekhawatiran itu ada jikalau yang menerima itu bukan orang Islam. Orang Islam aja yang tidak paham juga kita ragu. Apalagi di situ orang yang bukan Islam gitu, Pak. Bisa ada batasan nggak, Pak? Misalnya mamanya ada tetangga saya meninggal seorang gadis gitu ya. Bisa menerima boleh nggak? Apanya? Jadi satu saat Boleh. saya itu masih gadis meninggal. Boleh. Kemudian saya pas di sudut liang lahat. Ya, Saya tadi baca udah ibaratnya tadi nggak masalah. saya menerima gitu. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tetapi Saya dapat pahala ya. itu terdapat pahala kecuali syahwat. Ya kecuali syahwat, Pak. Kalau bapaknya dia sendiri syahwat nggak jadi dapat pahala. Oh, jadi ada perempuan wafat masih gadis, masih imut-imut yang menerima laki yang bukan mahram. Maksudnya yang di liang lahat. Boleh nggak boleh? Boleh itu. Bukan kok kemudian mencari perempuan yang menerima, tetap tugas itu adalah tugasnya laki. Tetapi bagaimanapun juga memang yang lebih baik adalah yang ada hubungan. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah. Tetap dapat pahala, Pak. Sebagai tugas seorang muslim ya saja. Seorang laki-laki muslim. Ini pengalaman pribadi. Iya. Saya tahu tuh, saya di sebelahnya itu, tetangga sebelah. Cukup ya? Awal ada lagi? Alhamdulillah kita sudah masuk ke kitab zakat. Ini insya Allah kalau memang semoga diberikan kemudahan oleh Allah, kita lanjut. Semoga saja pada waktu bulan Ramadan ini kita bisa mengkaji 2 kitab. Maksud tetap kitab yaitu takrib, cuma judulnya adalah zakat sama puasa.
Semoga saja, gitu. Nanti semoga aja doakan saja Bapak, Ibu-ibu, mau saya buat nanti pertemuan ini, tulisannya ini gitu. Jadi setiap sore itu sudah ada materi singkatnya, kemudian kita. Ini Bu, besok Ramadan itu ada kajiannya mau Sabtu atau Minggu gitu? Apa gimana? Sabtu atau Minggu? Sabtu Minggu atau Sabtu aja atau Minggu aja? Kalau Sabtu Minggu bisa, ayo. Siang enggak, Bu? Jamnya berapa Ustaz? Jam berapa Ustaz? Sore toh? Sore. Repotnya dikurangi dong. Menjelang buka. Ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu ini requestnya gimana? Sampai buka, sehingga nanti kita mepetkan, ibu persiapan dulu, masak, cuma 1 ahad. Jadi masaknya jangan mepet-mepet. Jam 4 sekiranya udah selesai. Nanti selesainya sebelum maghrib, bukan pas. Ajak suaminya atau anaknya makan di sini. Enggak lah, jam 4:30 paling Bu, 4:30. Jadi nanti masih ada persiapan untuk menatakan kopinya suami, istri setengah jam. Ya nanti Ya rembukan dulu aja ibu-ibu, rembukan dulu aja. Pokoknya nanti kita tetap ngaji gitu aja. Nanti adanya berapa ya tetap ngaji gitu kan, kita siar kok. Cukup ya? Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.